Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita melanjutkan hadis Arba'in An-Nawawiyah dan kita masuk di hadis yang ke-49. Hadis yang berbicara tentang tawakal atau tawakkul. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian. Kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah telah memberikan rizki kepada burung. Taghdu khimason, di mana burung itu di pagi-pagi hari bangun dalam kondisi perutnya kosong. Wa taruhu bitonan, dan pulang di sore hari dalam kondisi perutnya sudah penuh. Rawahul Imamu Ahmad, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa Nasa'i, Imam Nasa'i, wa Ibnu Majah, wa Ibnu Hibban fi sahihihi wal Hakim. Wa qala Tirmidzi, dan berkata Imam Tirmidzi, hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis yang hasan dan sahih. Ini hadis merupakan pondasi dalam bab tawakkul atau tawakal. Dan tawakal itu sebenarnya bahasanya bukan tawakal, tapi bahasanya tawakkul, karena itu masdar atau fi'il, kata kerja yang dibendakan, pakainya masdar. Kalau tawakal itu fi'il, kata kerja. Tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Jadi tawakkul itu aslinya seperti itu. Tapi di kita masyhur namanya itu tawakal. Tawakal akhirnya sering kita pakai dengan kalimat tawakal. Aslinya tawakkul. Jadi tawakal itu apa? Tawakal itu kata para ulama, sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi jalbil manafi wa daf'il madar ma'al akhdhi bil asbab. Jadi tawakal itu apa? Tawakal itu sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah, benarnya hati ketika bergantung totalitas kepada Allah Ta'ala. Jadi hati itu totalitas bergantung hanya kepada Allah Ta'ala. Fijal bil manafi, dalam mendatangkan manfaat, audaf il mador, atau menolak mara bahaya, ma'al akhdhi bil asbab, tapi diiringi dengan mengambil sebab. Jadi tawakal itu semuanya pusarannya di hati. Nah, jadi tawakal itu semuanya sumbernya di hati. Ketika hati itu dia bergantung hanya kepada Allah Ta'ala, maka itu yang dinamakan dengan tawakal. Jadi sumbernya itu di hati, sehingga tawakal itu nggak kelihatan. Tawakal itu tidak kelihatan. Tawakal itu nggak kelihatan dengan zahir. Belum tentu orang-orang yang dia itu tidak mau kerja atau tidak mau usaha dengan anggapan karena saya itu sedang tawakal kepada Allah Ta'ala, belum tentu dia itu tawakal. Demikian juga belum tentu orang yang kerja pagi malam
Demikian juga orang yang berusaha, belum tentu dia itu nggak tawakal juga. Jadi tawakal itu apa? Tawakal itu standarnya hati. Jadi standarnya itu hati. Bagaimana kondisi hati kita? Kita bergantung kepada siapa? Itu namanya tawakal. Kalau kita itu bergantung kepada Allah Ta'ala, walaupun kita itu juga berusaha dengan kemampuan kita, maka itu dinamakan dengan tawakal. Sehingga tawakal itu kata para ulama, sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah. Benarnya bergantungnya hati kepada Allah Ta'ala, yaitu hati itu bergantung secara benar kepada Allah Ta'ala dalam mendatangkan manfaat. Entah itu mendatangkan manfaat itu seperti kita dapat rezeki, kita dapat anak, atau untuk menolak mara bahaya seperti penyakit atau musibah alam. Tetapi tetap kita katakan ma'al akhdhi bil asbab, dibarengi dengan mengambil sebab-sebabnya. Jadi itu namanya tawakal. Dan tawakal ini ketika dia itu bisa menyerahkan semua urusan hatinya kepada Allah Ta'ala. Jadi semua urusan hati dia serahkan kepada Allah Ta'ala, walaupun dia itu tetap mengambil sebab. Dia itu tetap mengambil sebab. Dan sebab itu, jadi kata para ulama, jadi sebab itu apa sih sebab itu? Sebab itu perantara. Jadi kita misalkan, kita meyakini bahwa rizki itu milik Allah Ta'ala. Kita meyakini bahwa rizki itu milik Allah Ta'ala. Tetapi Allah ketika memberikan rizki kepada kita itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Misalkan kita kerja di pabrik, sebabnya karena kita bisnis, sebabnya karena kita itu jadi pegawai PNS atau yang lainnya. Itu hanya sekedar sebab. Jangan sampai kita itu menganggap bahwa bisnis itulah yang memberikan rizki kepada saya. Bukan. Bisnis itu hanya sebab, perantara. Allah itu memberikan rizki kepada kita, tapi kita meyakini bahwa rizki itu milik Allah Ta'ala. Contoh lagi misalkan kesembuhan. Kita sembuh penyakit kita, kita meyakini bahwasanya penyembuhan penyakit itu milik Allah Ta'ala. Allah yang menyembuhkan, Allah yang menciptakan penyembuhan itu Allah Ta'ala. Fa idza maritu fa huwa yashfin. Nabi Ibrahim mengatakan kalau saya sakit, Allah yang mengobati. Sedangkan kita itu pergi ke dokter, kita itu pergi ke apotek beli obat. Dokter dan apotek itu hanya sebab. Sebab sarana Allah itu mendatangkan pengobatan kepada kita. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebab itu apa? Sebab itu perantara, atau kita namakan ikhtiar kita lah ya. Jadi sebab itu kayak ikhtiar kita. Kita berusaha, kemudian kita berjuang, kemudian kita itu ya semaksimal mungkin dalam beraktivitas. Itu semuanya namanya sebab. Itu namanya sebab. Maka seorang muslim itu tidak boleh bergantung kepada sebab. Tidak boleh hatinya itu bergantung kepada sebab. Tetapi dia itu hendaknya hatinya itu bergantung kepada zat yang menciptakan sebab. Bergantung kepada zat yang telah menciptakan sebab. Ketika kita itu bisa bergantung kepada zat yang menciptakan sebab, maka itulah yang dinamakan dengan tawakal. Jadi tawakal itu apa? Bergantungnya hati kepada zat yang menciptakan sebab, walaupun tetap kita menjalankan sebabnya. Walaupun kita itu menjalankan sebab, tapi kita harus yakini bahwa sebab itu tidak memberikan manfaat kepada kita, kecuali yang Allah takdirkan kalau itu bermanfaat. Jadi itu yang dinamakan dengan tawakul. Dan mengambil sebab, berkaitan dengan mengambil sebab, kata para ulama mengatakan mengambil sebab itu nanti ada tiga. Mengambil sebab itu nanti ada tiga. Jadi ada tiga macam tentang amal-amal yang dijadikan sebagai sarana untuk sesuatu tujuan. Yang pertama, mengambil sebab yang pertama itu at-ta'atul lati amarallahu ibadahu biha. Amalnya itu berupa ketaatan, yaitu ketaatan yang Allah telah perintahkan. Sebagai apa? Sebagai sebab untuk kita itu masuk surga dan selamat dari api neraka jahanam. Jadi kita itu beramal, kita sholat, kita puasa, kita baca Quran, itu hanya sarana. Itu kita jadikan sebagai sebab. Sebab apa? Kita punya tujuan besar di balik itu, yaitu supaya kita itu bisa masuk surga dan kita itu selamat dari api neraka jahanam.
Jadi yang pertama itu, jika bentuk ikhtiarnya itu berupa ibadah. Bentuk ikhtiarnya itu berupa ibadah. Kita punya tujuan. Kita punya tujuan. Tujuan kita pengen masuk surga. Untuk masuk surga itu harus ada sebab yang kita jalankan. Sarananya apa? Ya kita harus beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita jalankan perintah Allah, kita tinggalkan larangan Allah Ta'ala. Terus bagaimana kita mengamalkan seperti ini sebagai sebab untuk sampai kepada tujuan kita? Maka mengamalkan ini hukumnya wajib. Harus. Seorang muslim kalau pengen masuk surga, selamat dari api neraka jahanam, maka dia itu harus mengamalkan sebab. Tapi fahami di sini, tapi kita tidak boleh bergantung kepada sebab yang sudah kita jalankan. Jangan sekali-kali kita mengatakan saya sudah sholat, pasti saya itu masuk surga. Kita bergantung masuk surga dengan amal kita, tidak boleh. Kita hanya katakan sholat saya itu hanya sarana saya masuk surga. Terus siapa yang memasukkan saya ke surga? Allah yang menciptakan sarana itu. Sehingga apa? Sehingga kita yakini bahwa kita nggak akan masuk surga dengan amal itu saja. Yaitu amal itu tidak akan masukkan kita ke surga sampai Allah itu menjadikan sarana itu bisa memasukkan kita ke surga. Akhirnya nanti ketika Allah itu menjadikan sarana itu bisa memasukkan kita ke surga, akhirnya baru amal kita nanti akan diterima sama Allah Ta'ala. Jadi fahami, maksudnya ini harus kita fahami dan ini penting sekali. Jadi gini, kita kan punya tujuan. Tujuan kita itu apa? Pengen masuk surga dan kita selamat dari api neraka jahanam. Maka di antara cara supaya kita itu bisa masuk surga, selamat dari api neraka jahanam, maka kita itu ibadah. Kita itu ibadah. Kenapa? Karena Allah menjadikan ibadah sebagai sebab kita masuk surga, selamat dari api neraka jahanam. Jadi kita ibadah itu Allah jadikan sebagai sebab. Jadi ibadah itu sebab yang Allah Ta'ala jadikan sebagai sebab untuk kita itu masuk surga. Kalau Allah itu, dimana kita itu bergantungnya kepada Allah, jangan kita bergantung pada sebab. Jangan sampai kita bergantung pada sholat kita, puasa kita, baca Quran kita untuk masuk surga. Bukan. Itu hanya sebab saja itu. Kalau Allah itu menerima, Allah itu mengabulkan, dan Allah memberikan hidayah kepada kita, maka Allah akan menjadikan sebab itu bisa menyampaikan kepada tujuan kita. Kalau Allah itu mengabulkan, maka Allah akan menjadikan sebab itu akan sampai kepada tujuan kita. Yaitu maksudnya apa? Kalau Allah itu mengabulkan, maka Allah akan jadikan amal itu diterima sama Allah Ta'ala. Sehingga apa? Allah nanti akan mudahkan kita untuk ikhlas. Kita nanti akan dimudahkan oleh Allah untuk bisa khusyuk dalam ibadah. Kita nanti akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengamalkan amal sesuai dengan contohnya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah. Itu kenapa? Karena Allah itu menjadikan sebab itu sebagai sarana untuk sampai kepada tujuan kita. Tapi fahami di sini, belum tentu amal kita itu bisa, yaitu bisa sampai kepada tujuan, yaitu bisa menyampaikan kepada tujuan kita, belum tentu. Makanya kenapa kita itu nggak boleh bergantung kepada sebab? Karena kita itu hanya bergantung kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai kita itu bergantung pada sebab, kita bergantung hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi yang pertama, al-akhdhi bil asbab, kita mengambil sebab itu. Yang pertama, kalau tujuan kita itu pengen masuk surga, kita pengen selamat dari api neraka jahanam, maka sebab yang harus kita jalankan apa? Ketaatan. Kita menjalankan ketaatan yang Allah telah perintahkan, kita jalankan yang Allah larang, kita tinggalkan. Dan itu harus. Tapi jangan sampai kita itu beranggapan sholat kita, puasa kita yang sudah kita kerjakan pasti akan menyampaikan kita ke surga. Jangan. Oleh itu kita harus yakini bahwa yang menyampaikan kita ke surga itu Allah Ta'ala, bukan amal kita. Bukan amal kita, karena belum tentu amal kita diterima sama Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu amal-amal yang kita kerjakan untuk mencapai tujuan, yaitu amal-amal dunia yang harus dikerjakan sebabnya. Amal-amal dunia yang mengerjakannya itu sesuatu yang keharusan, maka itu hukumnya wajib juga. Harus, kalau Anda itu hidup di dunia harus seperti itu. Contohnya misalkan kalau kita lapar, kita makan.
makan itu adalah sebab untuk sampai ke tujuan kita, yaitu supaya kita nggak lapar. Kalau kita haus, maka kita harus minum. Kalau kita itu sebagai seorang manusia, maka kita harus tidur supaya badan kita itu sehat. Kita itu harus berteduh supaya kita itu tidak rusak jasad kita. Seperti ini apa hukumnya? Hukumnya wajib. Jika seandainya kita itu tawakal kepada Allah dengan cara tidak menjalankan ini, kita bergantung kepada Allah. Kalau Allah nanti ngasih ke saya makanan, ya nanti langsung Allah berikan kepada diri saya. Nggak usah kita makan, nggak usah kita minum. Sampai akhirnya benar-benar rusak jasadnya, maka orang itu berdosa, karena dia itu telah bunuh diri kalau seperti ini. Jadi itu hukumnya wajib. Jadi perkara dunia yang harus dijalankan, tidak ada pilihan, yaitu sebuah tujuan yang tidak ada pilihan kecuali hanya itu saja, maka itu juga hukumnya wajib untuk dijalankan. Kemudian yang ketiga, urusan dunia di mana kita itu ada pilihan. Urusan dunia di mana kita itu ada pilihan antara menjalankan sebab atau tidak. Ada pilihan, boleh kita itu memilih. Kalau tadi kan nggak ada pilihan, antum lapar nggak ada pilihan kecuali harus makan. Anda minum tidak ada pilihan kecuali ya kalau haus minum. Jika sampai tidak ada pilihan makanan untuk kita makan supaya kita nggak mati kecuali dengan kita itu makan yang haram, terkadang makanan yang haram pun sampai dibolehkan karena nggak ada pilihan, karena tidak ada pilihan. Kemudian kalau yang kedua ini, sesuatu masalah dunia di mana itu ada pilihan antara kita menjalankan sebabnya atau tidak. Seperti misalkan berobat. Contohnya seperti berobat. Apakah berobat itu sesuatu yang harus di mana tidak ada pilihan? Ya, masih ada pilihan. Pilihannya apa? Pilihannya kita sabar, atau pilihannya kita berobat supaya cepat sembuh penyakit kita. Berarti kalau kita sakit, pertanyaan di sini, kalau kita sakit, mana yang lebih utama antara kita itu berobat supaya kita cepat sembuh atau kita itu sabar karena kita tawakal hanya kepada Allah Ta'ala? Maka di sini dalam masalah berobat itu terjadi khilaf di antara para ulama. Terjadi khilaf, yaitu khilafnya itu kalau dia itu bisa sabar. Jadi pilihannya kalau dia itu bisa sabar, orang itu bisa sabar. Terus apa yang baik bagi dia? Apakah dia berobat atau sabar? Orang itu bisa sabar, kecuali kalau kata orang mengatakan kalau orang itu nggak bisa sabar. Kalau dia tidak berobat bahaya, karena dia itu nggak bisa sabar. Malah mungkin bisa jatuh pada perkara dosa dan maksiat kalau dia itu tidak sabar. Ini pilihannya kalau dia itu orang sabar. Dia itu orang yang insya Allah masih bisa menahan. Cuma yang pertanyaan di sini, mana yang terbaik bagi dia? Apakah dia itu berobat atau dia itu sabar? Maka di situ para ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat yang paling masyhur. Ada dua pendapat yang paling masyhur. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan sabar lebih mulia daripada berobat. Kalau dia mampu, kalau dia itu masih mampu, dalam kondisi dia itu insya Allah masih bisa sabar lah. Kalau dia itu masih mampu dia itu, maka yang terbaik sabar. Yang terbaik sabar, ini pendapat yang pertama. Kenapa kata mereka? Mereka berdalil dengan hadis Rasulullah SAW tentang 70.000 dari umatnya Rasulullah yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Sifatnya mereka itu humul ladzina la yastarqun. Mereka itu orang yang tidak minta ruqyah. Minta ruqyah itu kan salah satu cara berobat. Wala humul ladzina la yastarqun wala yaktawun, tidak mengobati dengan penyakit kai. Obatnya itu dengan penyakit mereka dengan sistem kai, dicas pakai besi panas. Wala yatatayyarun, dan tidak pernah menganggap sial. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bergantung hanya kepada Allah Ta'ala. Tawakal hanya kepada Allah. Nah mereka ini apa? Tawakal dengan cara mereka itu meninggalkan berobat. Mereka tidak mengobati dengan penyakit kai, mereka juga tidak minta ruqyah. Demikian juga apa? Semua pengobatan ditinggalkan. Kenapa? Karena mereka masih mampu untuk tawakal.
Maka pendapat yang pertama para ulama, yang terbaik sabar. Yang terbaik sabar. Tapi sebagian para ulama mengatakan tidak. Bagi siapa yang mampu untuk sabar, yang terbaik bagi dia adalah berobat. Yang terbaik bagi dia itu untuk berobat. Berobat lebih mulia daripada dia itu sabar. Kenapa seperti itu? Karena itu yang dijalankan sama Rasulullah SAW. Kata mereka karena itu yang dijalankan sama Rasulullah. Dan Rasulullah memerintahkan, tadawaw ya ibadallah, berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah Ta'ala. Berarti ketika kita itu diperintah untuk berobat, berarti kalau kita sakit, maka kita itu dianjurkan untuk berobat. Terus bagaimana menyikapi masalah seperti ini? Masalah penyakit di mana kita itu harus berobat atau tidak? Maka nanti kata para ulama, wallahu alam, kalau pendapat yang paling kuat, itu semuanya nanti dilihat kepada jenis penyakitnya. Kemudian yang kedua juga dilihat dari kondisi orangnya. Jadi nanti beda-beda. Maka yang terbaik, misalkan yang terbaik itu berobat atau tidak, maka kita katakan itu nanti akan berbeda-beda sesuai dengan kondisi penyakit. Yang kedua akan berbeda-beda sesuai dengan kondisi orangnya. Pertama, kalau penyakitnya itu tidak membahayakan diri, kecuali kalau penyakit itu bahaya kalau nggak diobati. Orang seperti ini, kalau misalkan penyakitnya itu berbahaya, maka wajib untuk berobat, nggak ada pilihan. Siapa yang tidak berobat sampai akhirnya fatal nanti akibatnya, maka orang itu berdosa. Orang itu berdosa. Dan ada beberapa orang itu yang seperti itu, yaitu orang itu nggak mau berobat sama sekali, tidak mau berobat sama sekali. Kenapa? Karena dia itu bergantung kepada Allah Ta'ala. Kalau sampai fatal, bahaya, maka orang itu berdosa. Karena tidak boleh kita itu membinasakan diri kita. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Jangan kalian itu binasakan diri kalian. Puasa saja yang wajib, jika itu mencelakakan dirinya, maka hukumnya haram. Puasa saja jadi haram gitu. Puasa yang wajib saja jadi haram. Gara-gara apa? Kalau dia nekat puasa, fatal bagi kesehatan, maka hukumnya haram. Kalau yang wajib saja jadi haram karena fatal bagi kesehatan, apalagi yang sifatnya itu seperti yaitu kita itu masalah makan dan minum gitu, atau masalah berobat. Ini kondisi yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau penyakitnya itu nggak bahaya. Ini penyakit nggak bahaya, pusing, meriang. Dimana penyakit itu nggak bahaya itu, maka kalau seperti ini nanti dilihat orangnya. Kemungkinan dia itu bisa sabar nggak gitu. Kalau dia itu kemudian bisa sabar, maka yang terbaik sabar. Jadi nanti dilihat juga itu, yaitu dilihat orangnya itu yang terbaik apa gitu loh. Kalau ada orang itu nggak bisa sabaran, kalau sakit sedikit dia itu grundel, dia itu banyak ngeluh, dia itu dan yang lainnya lah itu, maka yang terbaik dia itu berobat daripada apa? Dia banyak dosa dan maksiat, malah dia nanti suudon sama Allah Ta'ala dan yang lainnya. Maka yang terbaik bagi dia itu untuk berobat. Demikian juga kalau seandainya enggak, kita sabar. Kalau kita sabar, maka nanti dilihat juga. Saya sakit saya nggak parah, cuma pusing atau cuma meriang atau cuma pegel, dan saya insya Allah bisa sabar. Saya bukan orang yang sedikit-sedikit cengeng, nangis, sedikit-sedikit ngeluh masalah penyakit itu. Terus bagaimana dengan saya? Apakah saya berobat atau tidak? Nanti dilihat lagi. Jika memang sehatnya saya lebih bermanfaat daripada sakitnya saya, maka yang terbaik bagi dia itu sehat. Bisa dipahami ya, paham ya ini? Jadi kondisi yang pertama, jadi kondisinya saya sakit saya nggak berbahaya, kecuali kalau sakitnya bahaya, nggak ada pilihan kecuali kita berobat. Sampai kita biarkan kemudian fatal, maka kita berdosa, karena kita kayak bunuh diri kalau seperti ini. Jadi kita sakit, misalnya sakit fatal, parah, maka harus berobat. Tapi kalau sakit saya itu nggak parah, kita cuma pas pusing dan nggak parah. Kemudian kedua, saya itu orangnya bisa sabar lah, insya Allah saya itu bisa menahan penyakit saya. Kecuali kalau orangnya nggak bisa sabar, sedikit-sedikit ngeluh, kemudian malah kesana cerita dan yang lainnya, malah akhirnya malah banyak dosa dan maksiat dia itu. Nah kalau seperti ini yang terbaik dia berobat. Tapi kalau dia bisa sabar, penyakitnya nggak parah, kemudian yang kedua dia bisa sabar, apa yang terbaik? Maka terkadang dilihat manfaatnya antara dia sabar dengan ada penyakitnya dengan dia itu berobat, sehat dan sakitnya itu manfaatnya lebih banyak mana gitu.
Contohnya misalkan kalau saya nggak punya kegiatan, saya juga alhamdulillah hari ini nggak kerja untuk cari nafkah, enggak, demikian juga nggak ada kegiatan saya itu, cuma di rumah, ini liburan gitu, yaitu hari libur dimana saya nggak ada kegiatan, saya di rumah. Qadarullah pas waktu itu pusing sekali, dan kita masih bisa sabar. Apa yang terbaik bagi saya itu seperti ini? Kalau yang terbaik bagi saya, ya saya itu sabar. Kenapa? Karena dengan sabar saya bisa terhapus banyak dosa dan maksiat yang saya kerjakan. Tapi kalau kondisinya ini saya mau cari nafkah, di mana mencari nafkah itu wajib. Mencari nafkah itu wajib. Kalau saya nggak kerja, terus siapa yang memberikan nafkah untuk keluarga saya gitu? Ya kan? Jadi kondisinya berbeda. Atau kondisi saya misalkan sebagai seorang ustadz, saya mau ngisi kajian, di mana menyampaikan ilmu juga kewajiban bagi orang yang punya ilmu kan gitu. Sehingga kondisinya berbeda, Nah itu ketika kondisi mengharuskan seperti ini, atau saya mau safar yang penting sekali, atau yang lainnya lah itu, atau kita banyak kesibukan, banyak kegiatan yang harus kita jalankan, tapi kondisi kita sedang pusing lah kita itu, pusingnya sangat pusing gitu, dan itu mengganggu aktivitas kita itu, maka yang terbaik bagi kita untuk cari obat. Jadi fahami di sini, maksudnya itu ini fahami karena kita sering mendapatkan masalah seperti ini. Jadi kalau saya sendiri, ya, dan itu saya amalkan. Ini saya amalkan di kehidupan saya. Saya itu penyakit, selama penyakit saya tidak parah. Kalau parah itu nanti biasanya pergi ke dokter atau tanya sama dokter. Kalau penyakit seperti ini parah atau tidak itu. Oh ini nggak parah Ustaz, nggak apa-apa itu. Ayo wis. Kalau tidak parah, maka saya biasanya nanti dilihat saya itu sedang ada aktivitas atau tidak. Oh rupanya saya sedang aktivitas padat ini. Kalau seperti itu minum obat, tidak ada cara yang lain. Tidak ada cara yang lain. Kecuali kalau saya masih bisa menahan. Saya misalkan pusing yang bisa saya tahan itu. Ya udah saya nggak minum obat, biasa. Karena masih bisa saya tahan. Tapi kalau sudah nggak bisa ditahan, maka tidak ada cara kecuali ya kita minum obat gitu. Tapi kalau kita nggak, saya sendiri kalau nggak ada kegiatan, saya di rumah misalkan hari ini saya nggak ada kegiatan, saya pusing gitu, ya sudah sabar saja bis. Pusing di rumah, pusing, udah luar biasa lah pusingnya kita rasakan itu. Sabar saja gitu. Kenapa? Karena kita punya keyakinan penyakit ini akan menghapuskan dosa-dosa saya. Nah, jadi kondisinya kalau saya seperti itu, saya menjalankan seperti itu. Tapi kalau sudah kondisi terdesak sekali itu, ya sudah tidak ada cara kecuali berobat. Dan berobat pun maksudnya itu ya kita itu pahami di sini, harus kita pahami memang berobat yang terbaik itu berobat dengan sesuatu yang alami, atau yang dinamakan dengan kita itu ya pakainya itu pakai obat-obatan yang alami lah itu, herbal. Tetapi herbal itu nggak bisa dalam waktu yang cepat gitu, dalam pengobatan itu prosesnya lama gitu, prosesnya lama. Terus bagaimana kalau seperti ini? Ya tidak ada cara kecuali terkadang kalau terdesak itu memakai obat-obatan kimia, nggak ada masalah. Jadi maksudnya itu apa? Kita harus bersikap pertengahan lah dalam masalah seperti ini. Kita bukan membuka obat-obat kimia secara lebar-lebaran, karena tetap bagaimanapun orang faham semuanya manduratnya itu ada. Tapi kita nggak boleh menutup secara totalitas juga gitu. Karena bagaimanapun mesti ada manfaatnya. Maka kita nanti lihat diri kita. Ini penyakitnya itu bisa kita obati dengan herbal nggak? Bisa obati dengan herbal. Kalau tidak bisa kecuali dengan obat kimia, ya tidak ada cara yang lain. Kalau sampai kita itu nggak memakai obat kimia sampai fatal akibatnya, maka itu bisa bahaya. Dan itu saya lihat beberapa orang itu sikapnya seperti itu, terlalu hulu. Sikapnya itu terlalu hulu. Kecuali kalau mereka punya ilmu, terkadang nggak punya ilmu gitu loh. Ada cerita, ini cerita nyata. Teman saya dulu ketika di Yaman. Jadi saya punya teman itu, dia sudah keluarga, dia sudah punya anak, kemudian berangkat ke Yaman. Nah dia ini punya anak di Yaman, jadi dia nikah, setelah itu dibawa ke Yaman. Ini orang ini, teman saya ini termasuk orang yang hulu dalam masalah obat. Anti dengan obat kimia, antinya luar biasa, apalagi sama dokter, benci dia itu. Dia itu harus herbal. Tapi anehnya itu juga dia bukan ahli herbal juga gitu. Kecuali kalau dia ahli herbal, enggak. Tapi apa? Yes, biasa orang-orang dulu baru ngaji itu kayak gitu. Dulu awal-awal kita kenal sunnah itu kan saklek memang.
Terus luar biasa lah kita itu dulu itu ya, orang baru ngaji dia seperti itulah gitu. Itu kita rasakan. Jadi saklek keras sekali menyikapi masalah seperti ini. Sampai subhanallah qadarullah ya. Anaknya itu sakit dan itu di Yaman. Padahal di situ itu ada juga seorang wanita, yaitu teman kita juga, seorang dokter. Nikah sama suaminya itu, kemudian suami istri berangkat ke Yaman dan wanitanya, perempuannya itu dokter. Dia sama sekali nggak mau tanya sama dokter itu, kemudian juga kasih obat nggak mau, kecuali herbal, kasih madu. Anaknya masih kecil padahal itu. Kasih madu sampai akhirnya parah sekali penyakitnya waktu itu anaknya itu, sampai kejang-kejang sampai mau mati wasil. Akhirnya qadarullah ini teman kita itu yang perempuan yang dokter itu datang. Kemudian kita ini parah di kondisinya ini kalau nggak segera diobati bahaya. Dia datang saya sama sekali nggak mau pakai obat kimia. Terus pakainya itu madu terus katanya itu. Sampai akhirnya meninggal dunia juga itu. Meninggalnya di Yaman. Meninggal di Yaman. Ketika terjadi seperti itu, terdengar seorang syekh guru kita itu dengan marah, ngamuk guru kita itu. Kamu telah membunuh anak kamu ini itu. Kenapa? Karena jangan terlalu hulu dalam masalah seperti ini kan itu. Jadi jengkel sekali guru kita gara-gara seperti ini. Kenapa? Karena ya sikap hulu itu yang bahaya gitu loh. Sehingga apa? Bukan berarti medis itu kita tinggalkan secara totalitas, enggak. Ada manfaatnya. Ada beberapa pengobatan yang nggak bisa dengan mereka, kecuali dengan mereka gitu. Sehingga maksudnya bahwa kita itu jangan terlalu hulu dalam masalah ini. Kalau memang Anda itu tidak mau penyakit obat-obat kimia, itu nggak usah dipakai dalam kondisi yang mana nggak fatal gitu. Tapi yang menjadi masalah itu kalau fatal, antum tidak memakai obat itu fatal akibatnya itu. Bisa hancur diri antum gitu. Kalau seperti ini maka tidak ada pilihan kecuali kita harus memakainya. Sehingga maksudnya bahwa kita itu dalam masalah seperti itu harus pertengahan lagi sikap kita itu. Demikian juga jangan mudah-mudahan pakai obat-obatan. Sakit sedikit pakai obat, sakit sedikit pakai obat, semuanya pakai obat gitu. Makanya kayak istilahnya itu badan kita itu kayak apotik berjalan gitu. Isinya obat-obatan semua gitu. Itu pun juga bahaya juga. Ya, karena kita itu bukan apotik diri kita ini kan itu. Ya, jadi biarkan apotek itu ya di tempat apotek gitu loh. Jangan sampai diri kita itu menjadi apotek gitu. Karena apa? Karena di kampung saya itu kayak gitu. Karena ya, ibu saya itu kan kayak jualan warung kelontong kan gitu. Saya itu perhatikan orang kampung itu ya, kayak apotek itu orang minum makan setiap hari gitu. Setiap hari kerjanya minum ya obat-obatan itulah. Apalah itu semacam-macam merek-mereknya itu. Sampai akhirnya itu jadi kayak istilahnya itu apa ya? Kecanduan gitu. Saya kalau nggak minum itu kok rasa badannya itu nggak enak gitu. Aneh apa setiap hari bayangan, masya Allah ya, setiap hari minumnya itu. Padahal itu termasuk obat yang lumayan keras juga kan itu. Tapi setiap hari itu, masya Allah saya lihat itu. Yang namanya jadi itu dibikin tuh obat mengobati nyeri kepala atau sakit dan yang lain. Enggak, dia nggak sakit sama sekali itu. Minum itu juga nggak kayak jadi kayak kebutuhan gitu loh mas. Dan itu nyata itu. Saya lihat keluarga saya pun seperti itu gitu. Sedikit-sedikit minum obat, sedikit minum obat, kayak minum obat itu kayak nutrisi gitu loh, masya Allah itu. Dan itu juga bahaya, juga fatal juga gitu. Sehingga sering saya dapatkan di kampung saya itu orang meninggal dunia itu mesti ginjal, masalah ginjalnya itu. Walau urusannya apa, saya nggak tahu itu, karena saya bukan ahli dalam masalah ini. Tapi ya itu pun juga diingatkan, maksudnya itu terlalu bermudah-mudahan dalam masalah seperti ini. Yang terbaik ya pakai herbal. Kalau itu rutin, kalau kita bisa merutinkan bagus. Tapi dalam kondisi terdesak, sudah nggak ada cara ini misalkan. Saya pernah ini kayak gini. Jadi terkadang sering saya itu kalau ngisi daurah, apalagi dulu ketika saya masih muda itu, terkadang kayak robot kita ini. Jadi saya itu kalau dulu masih semangat ya 45 lah itu. Itu kayak robot kita ini. Jadi saya dari sini, dari Pekalongan misalkan ya, ke Semarang naik pesawat sampai ke tujuan sore langsung isi kajian, belum makan, belum minum, belum, langsung datang isi kajian. Selesai kajian langsung pindah ke tempat yang lain, langsung luar biasa kayak robot ya, seperti itu luar biasa gitu itu waktu itu. Pernah suatu ketika ya saya itu saking padatnya kegiatan, capeknya luar biasa lah itu, ngisi kajian subuh, bangun subuh itu rasanya kepala mau pecah waktu itu. Nggak ada cara ini sudah nggak bisa dipertahankan, nggak bisa itu. Akhirnya ya obat itu, nggak ada cara selain itu.
Sampai pernah ini saking padat sekali lah kegiatan itu waktu itu. Saya pulang, rupanya pulangnya jadi sudah acara padat. Jauh lagi itu, tempatnya jauh di Gunung Kerinci itu waktu itu saya ngisi di sana itu. Jalannya ngeri sekali pokoknya itu. Sampai akhirnya ke sana gitu. Setelah itu sampai di sana, acara padatnya luar biasa itu. Sampai akhirnya kita itu pindah-pindah kota ini, pindah kota ini, pindah kota ini. Tidurnya di mana ya? Di mobil kita tidurnya itu. Padahal saya itu orang paling nggak bisa tidur. Saya itu orangnya paling susah tidur saya itu. Nggak bisa. Saya tidur kendaraan itu hampir nggak bisa gitu. Akhirnya selesai ngisi daurah itu sampai setelah itu makan, ngobrol jam 11 malam. Langsung harus berangkat ke Padang. Coba bayangkan itu, dari sana berangkat ke Padang pesawat jam 7 pagi. Ngebut jualannya muter-muter jalannya itu. Saya dikasih selimut suruh tidur Ustaz. Antum gak usah lihat jalan. Kita pokoknya ini kayak Superman, terbang pokoknya ini jalannya itu. Nah, saya nggak bisa tidur kan, saya itu orang nggak bisa tidur di kendaraan saya itu susah untuk tidur itu. Subhanallah itu saya nggak bisa tidur sampai bandara ngebut, sampai sana sudah terlambat, lari pokoknya masuk bandara lari itu. Sampai ke Jakarta muntah-muntah saya itu, luar biasa itu waktu itu. Akhirnya dari Jakarta langsung ke Semarang sudah nggak bisa gerak, saya sudah nggak bisa apa-apa itu. Akhirnya teman tak suruh jemput, mau ke Pakalong terlalu jauh, akhirnya mampir Salatiga. Jadi terkadang aktivitas yang padat seperti ini nggak bisa, terkadang ketika kondisi tertentu, kecuali kita harus minum pil-pil seperti ini. Maksudnya itu, saya pengen maksudnya saya sampaikan itu, kita itu nggak usah terlalu hulu lah dalam masalah seperti ini, itu nggak usah terlalu ekstrim dalam masalah bersikap, masalah obat. Kita nggak membuka pintu lebar-lebar dalam masalah obat kimia, demikian juga tidak terlalu hulu sampai akhirnya tidak mau berobat dengan obat kimia. Kita katakan jika memang penyakit ringan, antum masih bisa sabar, dan dokter mengatakan nggak bahaya penyakit ini, maka yang terbaik, apalagi antum nggak punya aktivitas juga itu di rumah, ngapain antum itu harus minum pil kan itu? Antum bisa santai duduk, apalagi kerjaan antum cuma ngawasi dok gitu. Kita bukan sebagai orang di lapangan gitu, tapi kita di kantor dan kita masih ya bekerja walaupun sambil ya nahan sakit perih gitu. Kenapa harus minum obat gitu dalam kondisi seperti ini kan itu? Masih antum bisa sabar, bisa, dan gak bahaya kan itu. Sehingga maksudnya bahwa kita harus biasakan terkadang itu hidup sakit. Kita itu harus biasakan, dan terkadang itu sakit itu lezat. Lezat ketika apa? Ketika kita itu tahu manfaat penyakit yang kita rasakan itu manfaatnya apa gitu. Sehingga jangan sedikit-sedikit obat, jangan gitu. Cobalah kita rasakan sakitnya itu rasanya enak gitu. Pusing, demikian juga pegel, sakit gigi. Saya dulu itu selalu sakit gigi ya. Sakit gigi itu saya jarang, memang saya dulu itu jarang minum obat, nggak suka gitu. Terus bagaimana kalau saya sakit gigi malam hari kan paling terasa itu. Akhirnya apa? Saya itu bawa senter keluar. Saya datangi tempat-tempat akar gitu. Saya datangi itu. Subhanallah, sakit hilang. Karena konsentrasinya ke tempat yang akar itu. Apalagi di kampung saya kan serem kan, kampung saya Salatiga itu. Saya datang, saya biasa kayak itu sendiri, nyantri sana itu bisa hilang penyakitnya itu, bisa hilang. Saya terkadang malam hari kalau sakit gigi itu olahraga saya, ada samsak di rumah, olahraga, lari, fitness itu. Tapi saya jarang minum obat, jarang sekali. Selama ini masih bisa saya tahan. Tetapi kalau sudah tidak memungkinkan, ya tidak ada cara lain kecuali ya kita itu berobat. Jadi misalkan masalah dunia di mana itu ada pilihan, seperti kita berobat itu ada pilihan. Seperti juga mencari rezeki. Mencari rezeki itu kan bentuk kita mencari sebab gitu, ikhtiar kan gitu. Tapi kan itu ada pilihan. Apakah antum itu bekerja cari uang atau tidak? Kan gak ada masalah juga gitu. Kecuali kalau antum menanggung nafkah, beda lagi urusan nafkah. Tapi lebih dari nafkah itu kan pilihan. Maka terjadi khilaf di antara para ulama, yang terbaik itu apa? Antum itu kerja atau antum itu tidak bekerja. Kenapa? Karena kita itu tawakal hanya kepada Allah Ta'ala. Maka nanti itu dalam masalah ini pun para ulama berbeda pendapat juga. Ada yang mengatakan yang terbaik itu ya bekerja. Kenapa? Bekerja itu banyak sekali manfaatnya. Ada juga ulama yang mengatakan yang terbaik itu dia itu sabar. Jika memang Allah itu memberikan rezeki kepada burung, orang itu pun pasti akan diberikan rezeki sama Allah Ta'ala. Jadi intinya gini,
sesuatu yang itu pilihan, maka para ulama itu berbeda pendapat. Yang terbaik yang paling banyak maslahatnya, yang terbaik yang paling banyak maslahatnya. Tapi kalau kita nggak berikhtiar, malah kita itu akan menjerumuskan kepada masalah-masalah yang lain yang haram, maka hukumnya tidak dibolehkan. Contohnya gini, orang nggak kerja. Ada beberapa teman-teman kita ini kan terkadang nggak bekerja, apalagi yang jamaah-jamaah yang sibuk dakwah, kemudian dia itu nggak kerja karena sibuk dakwah, kayak istilahnya mereka itu. Tapi akhirnya apa? Ngemis-ngemis, minta-minta sama orang. Kalau seperti apa? Berarti apa? Dia malah jatuh kepada sesuatu yang diharamkan gitu. Saya juga pernah ketemu sama mereka itu, orang-orang itu, ketemu di sebuah masjid. Ya jamaah-jamaah seperti itulah itu. Kemudian akhirnya ngobrol. Ya biasa mereka itu kan so akrab, sama siapa saja kan akrab mereka itu. Ketemu di mana saja akrab gitu loh. Saya sholat, terus akrab sama saya, ngobrol kayak orang akrab itu, masya Allah itu. Makanya kan nyambung setelah ngobrol. Kenapa? Saya salah tiga, dia juga dari salah tiga itu. Lama akhirnya saya terpancing-pancing. Kenapa kok nggak kerja ini? Kan ini kan hari-hari aktif. Enggak, saya dakwah kepada Allah Taala, tawakal hanya kepada Allah Taala. Insya Allah kalau kita tawakal kepada Allah Taala, Allah akan ngasih rezeki kepada kita itu. Wes luar biasa kan itu. Selesai ngobrol, setelah itu saya mau pergi kan, pamit kan. Akhirnya dia ngomong, Mas punya duit nggak itu? Nah kenapa itu? Saya belum makan ini. Tapi bilang, antum nih, kenapa nggak kerja gitu loh? Katanya tawakal kepada Allah Ta'ala, kok minta-minta seperti ini kan itu loh. Ya saya juga butuh makan juga kan itu. Masya Allah kan itu. Sehingga apa? Dia tidak mau dia itu nggak mau mencari sebab dengan niatan karena tawakal, akhirnya malah jerumuskan dosa dan maksiat kan. Ngemis-ngemis, minta-minta, bergantung sama orang, ngeluh sama orang. Maka seperti ini malah hukumnya tidak dibolehkan. Oleh karena itu Umar bin Khattab itu, kata Muawiyah bin Qurrah, dia mengatakan, laqiya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah berjumpa nasan min ahli Yaman, rombongan haji dari Yaman. Orang-orang haji ini, yaitu orang-orang Yaman itu, mereka haji dan mereka itu nggak bawa bekal sama sekali. Jadi kayak istilahnya itu bondo nekat, misalnya mereka haji nggak bawa apa-apa, bekal nggak ada, semuanya nggak ada itu. Akhirnya Umar bin Khattab tanya sama mereka, man antum? Kan itu siapa-siapa ini, kok orang-orang safar seperti ini nggak bawa apa-apa gitu. Maka mereka mengatakan, nahnul mutawakilun. Ya Umar, kami itu orang-orang yang ahli tawakul, ahli tawakal. Kita itu hanya bergantung kepada Allah Ta'ala. Apa kata Umar? Umar mengatakan, bal antum muta'akilun. Kalian itu bukan mutawakil, orang yang tawakal, bukan. Tapi kalian itu apa? Muta'akil, akala, yaitu apa? Orang yang sukanya minta-minta makan sama orang lain gitu, merepotkan manusia yang lainnya. Kalian itu, coba kalian kalau seperti ini, kalian kemudian miskin, kalian nggak bisa makan itu, kan mau pergi kemana itu? Mesti akan minta sama orang, kalian repotkan orang saja, orang seperti ini kan itu. Innamal mutawakkil alladzi yulqi hubbahu fil ardi. Siapa sih orang yang tawakal itu? Maka Umar bin Khattab mengatakan, tawakal itu orang yang membuang cinta hatinya kepada dunia. Itu namanya orang yang tawakal. Wa yatawakkal 'ala Allah azza wajalla. Dia buang rasa cintanya kepada dunia, tetapi dia itu mencari sebab dan dia itu bergantung hanya kepada Allah Ta'ala urusan dunianya. Ini baru dinamakan orang-orang seperti ini, namanya orang-orang yang tawakal hanya kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi intinya kalau kita pahami di sini, intinya dalam masalah kita itu mencari sebab, jadi mencari sebab itu termasuk bagian dari tawakal. Jadi tawakal itu bukan berarti kita itu hanya bergantung kepada Allah Ta'ala, kita cuma duduk di masjid, sholat, berdoa, tiba-tiba kita pengen jadi orang kaya, kita pengen jadi orang yang sukses, nggak bisa, kecuali kita itu ikhtiar. Tapi apakah kita itu harus ikhtiar? Maka nanti dibagi tadi. Kalau urusan akhirat kita harus ikhtiar, yaitu kita ibadah. Kalau urusan dunia yang tidak ada pilihan yang lain, maka harus kita jalankan. Kalau kita lapar, yuk kita harus makan. Kalau kita haus, kita harus minum. Nggak ada pilihan. Kemudian ketiga, kalau ada pilihan antara kita itu tawakal atau tidak, antara kita ikhtiar atau tidak, maka nanti dilihat kondisinya masing-masing. Yang terbaik itu apa? Kita katakan yang terbaik, manusia terbaik itu adalah yang paling banyak memberikan manfaat. Jadi kita lihat di sini apa? Berarti kalau kita kaya dengan miskin, mana yang terbaik? Yang terbaik itu manfaatnya paling banyak yang mana gitu.
Kalau Anda itu miskin dan Anda bisa sabar, ya luar biasa, bagus. Kemudian kalau antum itu kaya dan Anda bisa bersyukur, ya luar biasa kan itu. Sehingga apa? Yang penting bermanfaat. Yang penting itu bermanfaat. Jangan sampai kita itu gara-gara kita itu nggak mau kerja, tapi akhirnya malah kita itu merepotkan orang lain. Apalagi kerjaan. Terkadang kita itu bisa beribadah dengan kerjaan kita kalau kita niatkan untuk mencari nafkah untuk keluarga kita. Akhirnya menjadi ibadah. Sehingga maksudnya bahwa jangan sampai kesannya itu, karena ini kayak jadi obrolan orang-orang selain orang yang ngaji gitu loh. Jadi ibaratnya itu istilahnya kalau mereka itu orang yang ngaji itu merepotkan orang lain gitu. Dan itu banyak, orang seperti itu banyak. Dan memang prakteknya seperti itu. Prakteknya seperti itu. Sampai banyak orang tua itu yang mengeluh ketika anaknya ngaji. Kenapa banyak orang tua itu ngeluh? Karena kalau anaknya itu sudah jenggoten, cadaran, akhirnya apa? Di rumah terus nggak mau kerja gitu. Dan itu nyata, memang banyak kejadian seperti itu, banyak sekali. Akhirnya setelah itu apa muncul, aduh anak saya ngaji nih, akhirnya bong repotin saya saja nanti kan itu. Dan itu memang seperti itu, nyata. Apalagi terkadang teman-teman kita ini, ya kita sadarilah teman-teman kita semangat untuk beribadah itu luar biasa. Tapi terkadang apa? Kita nggak tahu diri kita itu siapa gitu. Antum mau mondok bagus, mondok itu luar biasa hebat. Tapi sekarang Anda sudah menikah, sudah punya anak, berbeda kondisinya dengan antum itu ketika masih bujang kan gitu. Sehingga apa? Jangan sampai apa? Gara-gara kita itu ingin belajar, akhirnya apa? Repotkan orang lain gitu. Repot semuanya itu, mertua repot, orang tua repot, semuanya repot semua gitu. Gara-gara apa? Niat antum untuk mondok gitu. Terus bagaimana caranya itu? Diimbangi. Harus saya itu cari nafkah, karena keluarga saya pun bagaimanapun dia wajib saya berikan nafkah gitu. Tapi kan urusan nafkah itu kan beda-beda. Nafkah orang itu kan beda-beda. Nafkah itu kan gaya hidup. Sedangkan nafkah itu kan bukan gaya hidup. Nafkah itu kewajiban yang harus kita tunaikan. Lebih dari itu kan cuma gaya hidup kan gitu. Kalau antum itu pengennya kayak orang kaya, ya totalitas harus kerja kan, nggak bisa dengan cara diimbangi dengan belajar. Tapi kalau antum itu bisa disamping, enggak, saya ingin belajar, cuma saya pengen juga memberikan nafkah. Nafkah yang wajib itu cuma sedikit, yang penting cukup. Dan istri bisa sabar, itu sudah luar biasa. Kalau bisa menggabungkan dua-duanya luar biasa. Tapi terkadang maksudnya apa? Terkadang jangan sampai istilah di masyarakat itu orang yang sudah ngaji itu sukanya cuma ngeripotin orang lain. Yang terbaik itu apa? Kita itu sudah kenal sunnah, malah kita itu bantu orang. Jangan sampai kesannya itu apa? Orang tua itu menjadi repot gara-gara kita kenal sunnah gitu. Karena itu istilah itu di mana-mana sering saya mendengar seperti itu, sering sekali itu. Nah, kalau bisa itu apa? Setelah kita ngaji, kita itu sekarang punya prinsip kita bisa bantu orang. Bagaimana dengan cara apa sih kita itu bisa membantu? Sampai saya ini cerita itu sampai saya itu sempat sebel juga itu. Jadi ada seorang akhwat, ya kondisinya memprihatinkan lah, saya pun juga kasihan lihat itu, kasihan. Jadi ya itu ummahat telepon ke saya gitu. Jadi tahu, waduh kondisinya kayak gini Ustaz, gini. Katanya loh, suaminya kemana gitu. Ustaz, suami saya itu nggak susah kalau kerja itu, kenapa? Syubhat. Banyak syubhatnya kalau kerja itu. Lah terus mau apa gitu? Ya kan? Yo akhirnya wes pokoknya ublek sendiri lah itu. Lah terus ublek sendiri mau apa kan itu? Ya kan? Dan itu ada. Saya dengar kaget juga saya itu, masya Allah itu. Akhirnya apa? Kerja di sana ada masalah sedikit keluar. Kerja sana masalah sedikit keluar itu. Akhirnya apa? Saya pengen yang aman-aman saja lah. Akhirnya apa? Mancing kerjanya itu. Mancing kan aman kan gitu. Kerjaan kita sendiri kan itu, masya Allah itu. Mancing dapat berapa kan? Mancing cuma hobi kan itu, bukan untuk cari nafkah. Cari nafkah bukan dengan pancing kan itu. Beli kapal itu, perahu naik ke itu baru namanya orang kerja kan itu. Dan itu saya lihat itu orang sudah ngaji itu, masya Allah itu. Sampai saya itu ya Allah kasihan dengan mereka itu. Sampai akhirnya saya bilang sama ummahatnya itu, sudah suaminya suruh ke sini. Suaminya suruh ke sini. Aduh nggak ada kendaraan Ustaz gitu. Lah adanya apa gitu loh? Nggak ada apa-apa Ustaz. Terus gimana? Saya mau apa itu bingung. Ini apa? Bisa minjemi nggak Ustaz itu? Minjemi terus nanti kembali nggak gitu loh. Mau dipinjemi berapa kan itu loh? Ya nanti kembalinya nggak tahu kapan itu loh. Nggak seperti ini caranya itu. Suaminya saya pengen ketemu, suaminya datangkan di sini itu. Saya pengen ngobrol sama suaminya itu. Oh dia sudah menikah, dia sudah punya anak, tanggung jawab kepada anak dan istrinya kan itu loh. Kalau dia itu masih bujangan terserah kan itu. Ini sudah menikah kan gitu, nggak seperti ini caranya kan itu. Maksudnya apa? Terkadang ya ini, terkadang kita menghadapi orang-orang yang baru kenal sunnah, kemudian semangatnya masih 45 itu luar biasa susahnya itu.
Terkadang kita nasihat seperti itu, jadinya fitnah ini. Wah, Ustadz ini memang syubhat ini gitu. Repot itu, kita menasihati repot gitu. Jadi memang ya orang-orang baru kenal sunnah itu terkadang kan semangat 4-5 itu. Tanpa kita kenal apa saja, sikat-sikat pokoknya itu. Akhirnya futur, nanti kebanyakan orang seperti ini futur gitu. Jadi ya maksudnya itu seperti itulah, kita itu harus lihat diri kita itu siapa. Kita manusia biasa gitu. Kita manusia biasa, jangan sampai gara-gara kita itu enggak ikhtiar, akhirnya kita itu nanti malah jatuh dalam dosa dan maksiat, ngemis, sukanya minta-minta, supaya ngeluh, sukanya ngutang nggak bayar, kalau sudah jatuh waktunya afwan. Dan saya itu terkadang kalau minjem orang itu sampai sering orang jamaah itu terkadang datang ke rumah saya itu minjem, saya itu terkadang malas minjem. Kenapa? Daripada nanti antum itu nggak ngaji lagi sama saya gitu. Akhirnya seringnya antum ini untuk antum masalah, nggak usah dikembalikan. Kenapa? Karena terkadang seringnya itu kalau sudah minjem kan hilang. Biasanya orang itu kalau lagi butuh sering mukanya datang di muka kita gitu. Mukanya kelihatan terus kalau lagi butuh itu. Nanti kalau sudah dapat pinjaman hilang setelah itu. Nah saya sedihnya itu apa? Ketika dia itu hilang dari pengajian gara-gara ngutang sama saya kan itu. Dan itu saya lihat enggak cuma 1 orang 2 orang, banyak sekali saya lihat kejadian seperti itu. Sampai saya pengen nggak apa-apa, antum belum bisa bayar itu nggak ada masalah. Yang penting ngaji saja, nggak usah gara-gara itu antum ada sangkut pautan dengan masalah saya itu akhirnya nggak ngaji gitu. Dan itu saya lihat banyak beberapa orang itu kayak gitu itu hilang setelah itu mereka di kajian, kan kasihan kan itu. Nah, jadi maksudnya itu ya kalau bisa itu kita sebagai seorang apalagi laki-laki kita itu harus ikhtiar kita itu. Tapi jangan sampai apa kedonyan, terlalu kedonyan juga gitu loh. Urusannya duit, semuanya urusannya duit. Jangan juga seperti ini. Apalagi terkadang saya ya menghadapi orang-orang yang kan curang macam-macam lah orang itu. Semuanya akarnya dengan duit semua itu, masya Allah itu. Padahal sudah ngaji lama gitu loh. Kemudian urusan hatta dakwah pun takarannya duit semua gitu. Jadi nah itu jadi masalah juga itu. Maka apa kita itu sikap pertengahan. Ada sesuatu yang harus kita duitkan, yaitu kerjaan kita. Ada sesuatu yang harus kita ibadahkan. Ada beberapa poin-poin ibadah yang itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Sehingga bahwa kita itu pertengahan lah, kita dalam masalah ini pertengahan. Silakanlah kita itu kerja untuk mencari nafkah, tapi juga kita itu punya wakaf untuk ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Jangan semuanya itu dinominalkan dengan uang, semuanya dinominalkan dengan uang. Tidak seharusnya seperti itu. Ya sampai sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita sudah di hadis 49, berarti tinggal 1 hadis lagi. Hadis yang terakhir, karena hadis yang disebutkan sama beliau itu cuma 50 hadis. Sampai sini wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajmain.